Untuk kameramen. Tes, shalom. Suara saya terdengar jelas nggak Pak Ismu dan Bapak Ibu guru atau anak-anak? Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi. Itu kasihan Bu Agnes sama Bu Isnanya nggak kelihatan. Masa? Kurang pagi Pak? Kepotong. Potong. Iya. Saya biasa aja kok. Oh, berarti laptop ini Bapak ya, oke. Sudah. Bapak Ibu layarnya anak-anak. Miss Devi terlihat jelas ya pasti ya. Kalau Miss Agnes, Miss Isna dan Pak Tri terlihat jelas nggak? Di saya jelas. Jelas ya? Oke. Suaranya terdengar jelas nggak? Jelas, Jelas ya? Jelas, Miss. Jelas. Oke, kita siapkan hati kita ya buat masuk dalam kebaktian hari ini ya. Lewat satu. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Selamat pagi orang tua yang mungkin juga ikut bergabung pagi ini. Dan selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Mana jawabannya? Luar biasa. Oke. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru semuanya ya. Kita masuk tahun 2022. Tahun berkah, tahun pemulihan dan tahun mujizat buat kita semua. Tahun 2021 sudah berlalu dan biarlah kita masuk tahun 2022 dengan penuh keyakinan dan iman bahwa Tuhan tetap akan menolong. Ya, tahun 2021 sudah kita lalui bersama dengan Tuhan dan tahun ini kita juga minta penyertaan Tuhan atas kita di tahun ini. Ya, walaupun ada masalah, ada tantangan, tetap kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Tuhan sudah menolong kita di tahun 2021 dan Tuhan juga pasti akan menolong kita di tahun 2022 sehingga pandemi ini juga boleh berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini, di dalam kebaktian kita pada pagi ini. Kita akan ambil waktu teduh sejenak. Dipersilakan, kita ambil waktu teduh. Baik dalam hidup kita, penyertaannya sempurna buat kita. Tuhan menolong kita, mendampingi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Besar anugerah Tuhan buat hidup kita, dan penyertaannya sempurna buat kita. Mari kita akan angkat pujian besar anugerah-Mu sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita punya Allah yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Yesus namanya. Kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu sebagai ungkapan syukur kita buat Dia Raja segala raja. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang
selamatkanku dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semangatnya anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berterima kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi sebagai bentuk ucapan syukur kita bahwa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nyanyikan dengan sepenuh hati. Sebagai Aku ada berdiri menghadap tatap-Mu Bapa. Semangatnya anugerah-Mu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semangatnya anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berterima kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, terima kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Karena kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kadang
Kami lalai, kadang kami menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan terus membawa kami kembali kepada Tuhan melalui penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan mengasihi Engkau lebih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan sudah mengirim kami, memimpin kami di tahun 2021 Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami masuk tahun 2022 Tuhan. Kami punya Allah yang sama. Dan izinkan kami Tuhan untuk mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Dididik, dibentuk Tuhan. Biarlah semua hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami, hati kami Tuhan, untuk masuk di dalam kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh dengan penuh keyakinan Tuhan, dengan iman Tuhan, berjalan bersama Tuhan di tahun 2022 ini. Kami menyerahkan kebaktian kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kebaktian ini Tuhan. Biarlah semua hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur, bersukacita dan bersorak-sorai Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Ya, kita akan masuk di dalam refleksi yang dibawakan oleh Ibu Yulia. Mari kita serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Yulia. Bulan di 2021 telah berlalu. Tahun-tahun sudah berganti tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Bagi sebagian orang, waktu adalah harta paling berharga. Mereka menggunakan waktu untuk hal yang baik dan produktif. Namun, bagi sebagian orang, waktu sungguh menyenangkan. Waktu mereka habiskan dengan hal sia-sia. Setahun, mereka tak mendapatkan apa-apa selain tanda ini. Coba lihat resolusi awal tahun. Adakah yang masih terbelenggu atau gagal? Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting hari ini dan besok. 365 halaman tebal yang lama di 2021 telah tutup. Dan aku belajar bahwa siapa diri kita sekarang itu, yang penting kita mau menjadi siapa, dengan pribadi yang bagaimana. Siapa orang tua kita tidak penting. Yang penting kita mau menjadi anak yang bagaimana. Aku belajar bahwa ada hal dalam hidup yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Aku belajar bahwa ada hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang, yaitu keegoisan dan kemalasan. Ada hal yang tidak boleh hilang, yaitu harapan dan semangat.
kasih sayang, keluarga, dan teman. Ada hal yang membuat kita sukses, yaitu kerja keras, kemauan. Ada hal untuk menjaga suatu hubungan anak, yaitu kejujuran, komitmen, dan berbagi. Di mana kita berdiri, yang penting kemana kita akan melangkah. Aku membuka lembaran kosong, menatap lembaran masuk. Semoga aku mampu menulis dengan ini. Bahkan bisa menggambar dan melukis, bisa membuat lembaran 365 hari tahun 2020. Anak-anak, itulah refleksi kita sebagai pribadi, lepas pribadi. Kita masing-masing boleh merefleksikan diri kita di tahun 2021 yang lalu. Apa yang menjadi kesia-siaan dalam hidup kita, biarlah itu kita tinggalkan dan masuk di tahun 2022 dengan harapan baru, komitmen baru, bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Tahun 2022, aku harus punya sikap, aku harus punya komitmen. Ada perubahan demi perubahan, menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Oke, anak-anak, mari kita sekarang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik. Kita akan berdiri bersukacita memuji Tuhan, menyapa satu dengan yang lain. Mari kita nyanyikan Singing Glory Praise the Lord. Sambil bertepuk tangan. Semua bersukacita, kita nyanyi bersama. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Anak laki-laki berkata, praise the Lord, hallelujah. Yang berkata, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Lagi-lagi kita nyanyikan. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Yang laki-laki berkata, oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Yang perempuan berkata, my brother, praise the Lord, hallelujah. Semuanya, everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah.
rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya joy, joy, joy bagi Sang Raja. Bernyanyi joy, joy, joy bagi Sang Raja. Nyanyi joy, joy, joy bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalung tangan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala waktu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Biarlah Nats pembimbing hari ini boleh membimbing kita di langkah-langkah kita ke depan. Pegang firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan dan kita angkat lagu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Yang kita pegang firman Tuhan ada di dalam hidup kita, menjadi pedoman dalam kita melakukan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berubah, 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 berubah. Katakan sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berubah, 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 berubah. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Bumi tembus untuk berdebar lebar, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku
Sungguh-sungguh sebuah lelah, Yesus tolong padaku. Berdua, 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 Shalom, Shalom. guru dan anak-anak semua yang dikasih Tuhan. Juga mungkin ada Bapak Ibu orang tua di sini. Shalom, selamat tahun baru. Mana satu orang suaranya menyapa? Silakan. Shalom. 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 Shalom, Pak. Pak, Ramadan baru, Pak. Tanto. Halo, Pak. Shalom. Sehat ya. Puji Tuhan. Shalom. Kita akan merenungkan ibadah kita di awal tahun ini. Kita akan membuka salah satu bagian dari firman Tuhan. Apakah slide-nya sudah terlihat? Kelihatan, Pak. Ya, tema kita pada pagi ini adalah Ebenezer. Ya, apa itu Ebenezer? Nanti kita lihat ya. Mari kita buka dari salah satu bagian firman Tuhan. Dari 1 Samuel 7. Mohon maaf, suara saya terdengar ya? Apakah cukup terdengar? Pak. Terdengar, Pak. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai yang ke-14. Sudah ketemu semua? 1 Samuel 7 ayat 1 sampai ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sudah ketemu semua? Oke, saya akan Sudah, membacakan untuk kita semua. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan, lalu orang-orang Gilead, Yasin, datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi
orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh seorang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Dia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu dituduhkannya dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada orang Israel kembali kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, ketika bangsa Israel, gitu ya, ketika bangsa Israel itu memasuki daerah Palestina yang dipimpin oleh Yosua, bangsa Israel memasuki masa-masa kesukuan. Jadi tidak ada pemerintahan pusat pada masa itu. Jadi masa-masa sulit itu diangkatlah seorang hakim. Jadi orang hakim-hakim ini menguasai suku-suku di Israel pada waktu itu dan berperan sebagai penguasa atau pemimpin militer pada waktu itu. Dan Samuel salah satunya adalah sebagai seorang hakim pada waktu itu yang ditunjuk ya, dan dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Jadi Samuel itu hidup antara akhir masa hakim-hakim dan sebelum kerajaan Israel. Jadi pada waktu itu kerajaan Israel belum terbentuk. Jadi kerajaan Israel masih belum merupakan kerajaan, jadi masih dipimpin oleh hakim-hakim. Ya, di situ nanti ada hakim Deborah kalau baca di dalam hakim-hakim ya. Jadi Samuel hidup pada masa akhir hakim-hakim dan sebelum kerajaan Israel pada masa Saul, Daud, dan Salomo itu dimulai. Inilah masa hidup Samuel pada waktu itu ya. Jadi siapakah itu Samuel? Jadi Samuel adalah tokoh ya, hidup pada masa kesukuan. Ayahnya namanya Elkana ya, dan ibunya namanya Hana. Jadi kitab Samuel mencatat bahwa Elkana berasal dari suku Efraim, tetapi sementara Tawarikh juga menyebutkan bahwa dia berasal dari suku Lewi. Dan ini itu sudah dicatat. Tapi ini kita tidak bahas ini, tapi kita bahas mengenai kehidupan Samuel ya secara khusus. Jadi Samuel pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan. Ya. Samuel sudah dipersembahkan oleh ibunya Hana pada waktu itu, ya. Dia dipersembahkan menjadi abdi di rumah Tuhan, ya, supaya anaknya bisa benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Ya. Jadi kisahnya di sini Elkana mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Ya. Penina yang dikaruniai anak membina. Boleh slide-nya ditampilkan ya.
Ya, oke. Jadi saat pergi mempersembahkan korban di Silo, Hana memohon agar dikaruniai anak dan bernasar anak tersebut akan menjadi abdi di rumah Tuhan. Jadi anak ini akan kelak nanti lahir jadi seorang Samuel. Setelah Hana benar-benar hamil dan melahirkan seorang putra, dia menamainya Samuel. Ya, setelah disapi, dia menyerahkan anak ini menjadi abdi di rumah Allah di Silo dan dirawat oleh Imam Eli di sana. Ya, jadi inilah kisah Samuel. Jadi Samuel bertumbuh di dalam Tuhan dan mendapat panggilan Tuhan untuk mengatakan kebenaran dan memimpin bangsa Israel. Sekali lagi, Samuel dipanggil sampai 3 kali kisahnya ya. Kalau kalian baca di dalam kitab kisah Samuel sebelumnya, sebelum perikop ini, Samuel dipanggil 3 kali. Ya. Dipanggil oleh Samuel mendengar suara Tuhan 3 kali, sehingga pada waktu yang ketiga baru Samuel merasa bahwa itu suara Tuhan. Dan dia berbicara kepada Imam Eli apa yang akan terjadi pada waktu itu. Ya. Dia harus mengatakan kebenaran yang sesungguhnya kepada Imam Eli. Apa yang akan terjadi keluarga Imam Eli? Kalau kita tahu bahwa Imam Eli ini mempunyai anak-anak yang jahat gitu ya, yang sangat tidak baik pada waktu itu, dan Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli pada waktu itu. Dan inilah yang akan dikatakan Samuel kepada Imam Eli. Jadi Samuel berani mengatakan kebenaran karena Tuhan meminta itu kepada Samuel. Jadi Samuel saat itu memimpin bangsa Israel. Ya, pada waktu itu tabut perjanjian, tabut Tuhan direbut oleh bangsa Filistin, sehingga tabut itu tidak berada di Israel pada waktu itu. Dan ini tabut Tuhan ini adalah melambangkan kehadiran Tuhan pada waktu itu. Jadi tabut ini melambangkan kehadiran Tuhan. Ketika tabut itu direbut, maka goyahlah gitu ya Israel pada waktu itu. Dan Israel mengalami kekalahan melawan bangsa Filistin. Ya, berapa banyak yang mati, banyak yang tewas, 3.000 orang tewas. Next slide sebelumnya. Jadi masalah yang dihadapi Samuel dan bangsa Israel pada waktu itu, selama Samuel menjadi pemimpin rohani juga sekaligus juga memimpin militer menghadapi bangsa Filistin yang terkenal sangat kuat ya, dengan militernya yang sangat canggih gitu pada waktu itu, Israel merasa tidak berdaya karena Israel adalah belum sebagai kerajaan pada waktu itu. Israel belum memiliki tentara yang mapan, tentara yang settle gitu ya. Karena Israel masih dipimpin masih memiliki kesukuan, belum terpusat. Jadi keadaan Israel masih, ya boleh dibilang, baru memasuki tanah Kanaan dan masih dihantui oleh bangsa-bangsa sekitarnya, terutama bangsa Filistin. Ya. Jadi kekalahan melawan bangsa Filistin itu sangat fatal pada waktu itu dihadapi oleh Israel. Dan juga tabut Tuhan yang dirampas oleh bangsa Filistin dan belum berhasil untuk direbut kembali oleh Israel. Dan inilah menjadi tugas Samuel pada waktu itu. Ya, berpuluh-puluh tahun dikatakan di situ ya, bangsa Israel berjuang untuk terus berperang melawan bangsa Israel dan merampas kembali tabut Tuhan di situ. Ya, jadi dikatakan tadi di ayat sejak tabut itu tinggal di Kirjatjearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi artinya ada kesengsaraan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ya, karena tabut Tuhan dirampas. Sehingga bangsa Israel merasa goyah imannya. Mereka juga beribadah kepada para Baal, para Asitoret. Para Asitoret itu adalah para dewa-dewa, dewi yang disembah juga oleh penduduk Kanaan pada waktu itu. Tapi bangsa Israel juga tidak luput untuk menyembah itu, gitu. Karena memang keguncangan iman pada waktu itu sangat besar sekali terjadi, kegalauan gitu ya. Dan bangsa Israel
merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Sehingga buat apa saya harus kembali kepada Tuhan? Oh, Tuhan tidak melindungi kami lagi gitu. Kami kalah terhadap bangsa Filistin dan tabut Tuhan juga sudah dirampas. Jadi goyah, sangat goyah. Dan ketika Samuel tampil sebagai pemimpin rohani juga sekaligus juga memberikan semangat untuk maju terus kepada bangsa Israel, maka ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Samuel pada waktu itu, yaitu mengingatkan terus kepada bangsa Israel, ayo kita harus bangkit gitu ya, kita harus bangkit, kita nggak boleh terporak, kita nggak boleh galau pada waktu, kita nggak boleh, yuk kita bangkit. Bagaimana caranya bangkit? Ya, tadi dikatakan di ayat yang ketiga, ya, Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel demikian, ya, jika kamu berbalik kepada Tuhan. Jadi Israel ada sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan supaya Tuhan kembalikan, memulihkan bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama, Israel harus berbalik kepada Tuhan. Selama ini sudah meninggalkan, sudah berpaling kepada Allah-Allah lain, Allah-Allah yang menjadi dewa bangsa lain. Itu yang menjadi Tuhan murka. Israel harus menjauhi Allah bangsa lain. Ini mutlak. Jadi tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan. Israel juga harus menjauhi para Baal yang disembah oleh bangsa lain, para Asitoret. Itu mutlak. Ya. Karena pada waktu itu dewa-dewa yang banyak sekali dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel pada waktu itu. Dan itu menjadi konsumsi ibadah kerohanian bangsa Israel pada waktu itu ya. Jadi, ada dewa-dewi kesuburan, meminta kesuburan, itu disembah juga oleh bangsa Israel. Dan ini menjadikan Tuhan murka gitu ya. Jadi Samuel mengingatkan kembali, ayo kita berbalik. Israel juga harus berdoa kepada Tuhan mutlak, tidak ada tawar-menawar lagi. Ya. Jadi jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Ini adalah ajakan-ajakan Samuel untuk terus mengingatkan kembali kepada bangsa Israel datang kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa mereka. Ya. Ketika Israel kembali dipulihkan, ya, ketika kembali dipulihkan, Tuhan mendengarkan doa mereka. Ketika mereka menghadapi bangsa Filistin pada waktu itu, tangan Tuhan yang berperang, tangan Tuhan yang menghalau bangsa Filistin, sehingga dikatakan dalam perikop ini bangsa Filistin terpukul mundur oleh bangsa Israel. Ini secara logika, secara diteliti waktu itu oleh militer, ini tidak mungkin terjadi. Bangsa Filistin adalah bangsa yang boleh dikatakan ya, kalau sekarang Amerika melawan negara yang kecil gitu ya, jadi kekuatan senjatanya begitu besar pada waktu itu. Tapi bangsa Israel belum ada sebuah kerajaan pada waktu itu jadi pimpin, tapi bisa mengalahkan bangsa Filistin yang begitu. Dan ini di luar logika. Kenapa? Karena tangan Tuhan campur tangan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel boleh menang melawan bangsa Filistin, dan akhirnya tabut Tuhan bisa dirampas kembali. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan. Dengan mengalami kemenangan, bangsa Israel mengalami pemulihan, ya, pemulihan, dan dia kembali kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ. Ya. Samuel pada waktu itu berhenti sejenak. Ya, dia menengok bahwa Tuhan sudah menolong berliku-liku suka duka yang dia hadapi bersama bangsa Israel. Dia menengok ke belakang dan dia bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong dia sampai dengan saat ini. Sehingga dia mendirikan sebuah batu namanya Ebenezer. Ya, mengapa Samuel merasa perlu untuk mendirikan sebuah tubuh batu yang namanya Ebenezer? Ya, batu ini didirikan oleh Samuel, namanya Ebenezer. Kata Ebenezer berasal dari dua kata, yaitu Eben dan artinya batu, dan Ezer berasal dari kata Ezer yang artinya penolong. Jadi batu penolong. Ya, batu yang menolong. Artinya bukan batu yang menolong, artinya batu itu sebagai peringatan
Tuhan menolong sehingga dia berhenti sejenak, tunggu ya, seperti saya nggak tahu bentuknya seperti apa, yang jelas mungkin seperti tubuh peringatan gitu ya, dijadikan di situ bahwa ini loh Tuhan sudah menolong bangsa Israel. Jadi artinya peringatan-peringatan itu sudah dilalu mereka sudah melalui masa-masa yang susah, dan akhirnya mereka berhenti sejenak dan mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Oke, anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apa yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini gitu ya, untuk diri kita, untuk kita semua di dalam memasuki tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Samuel berhenti sejenak dan dia melihat ke belakang, melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa kepada dirinya dan bangsa Israel. Saat ini kita juga sedang terkadang-kala kita merasa bahwa kita sedang menaiki bukit, menuruni bukit, lembah, gitu ya. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita berada di bawah, ya. Next, kadang-kadang kita juga berada di paling bawah, paling dasar. Terkadang kita juga merasa berada di paling atas. Itulah kehidupan kita. Suka dan duka kita alami, ya. Terutama sepanjang tahun 2021 kemarin. Ya, ada suka dan duka. Mungkin kita rasa paling sehat sekali tubuhnya. Tapi terkadang kita merasa paling lemah sekali secara fisik. Atau kita merasa bahwa Tuhan saya pas-pasan gitu ya. Hidup saya kok sekarang pas-pasan. Terkadang duit kita habis-habisan gitu ya. Mungkin ada yang kita nggak punya pekerjaan. Mungkin kita juga banyak utang gitu ya. Banyak sekali pikiran-pikiran. Mungkin dalam belajar kita merasa juga, kok nilai saya paling rendah. Kok hidup saya makin ini gitu ya. Nah, disitulah kita merasa bahwa kehidupan itu turun naik. Tidak mesti kita harus di atas, tidak mesti kita juga harus di bawah. Terkadang kita turun naik seperti kita melewati bukit dan lembah, turun naik. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Samuel mendirikan batu ini juga biar melihat ke belakang, turun naik kerajaan Israel. Artinya, jatuh bangunnya Israel itu tetap di dalam pertolongan Tuhan, sehingga dia bisa mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita lihat ke depan, ya, kalau kita lihat ke depan, masa depan kita tidak tahu, ya, kita berhenti sejenak, kita merasa khawatir. Terus terang, tahun 2022 ini kita kan khawatir juga. Omikron, ya, sedang menuju gitu ya, kita nggak tahu ya. Itu kita merasa khawatir. Ya, kita nggak tahu inflasi ke depan, minyak goreng sudah mulai naik gitu kan ya. Khususnya mungkin yang Bapak Ibu yang merasakan ini gitu ya. Anak-anak tahun depan gimana nanti saya akan sekolah nih? Gimana belajarnya ke depan? Gimana masa depan saya? Sekarang saya aja udah pusing gitu kan. Gimana? Dan bagaimana 1000 pertanyaan yang akan kita hadapi di masa akan datang. Itu ketika kita melihat ke depan. Terkadang kalau kita melihat ke belakang, ya, seperti Samuel tadi, bahwa Tuhan sudah menolong. Artinya, ketika kita melihat ke depan, kekhawatiran itu wajar. Tetapi kita tidak juga harus menengok ke depan. Kita menengok ke belakang. Bahwa selama ini Tuhan sudah menolong kita. Masa pandemi 2 tahun ini, mungkin kita semua pernah ada yang kena COVID gitu ya. Tuhan sudah menolong. Walaupun mungkin datang ke rumah sakit sudah panas dingin, ngapa-ngapa, Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah menyembuhkan. Sehingga tidak ada alasan kepada kita untuk kita khawatir ke masa depan. Ya, kita merenung sejenak. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan saya yakin, kita harus yakin bahwa ketika Tuhan sudah menolong Samuel pada waktu itu di belakang dengan bangsa Israel, dia mendirikan batu untuk memperingati bahwa Tuhan sudah menolong. Pasti Tuhan juga akan menolong dia di masa yang akan datang. Jadi tidak sampai berhenti sampai di sini Tuhan menolong. Habis itu tinggal ada. Kita yakin ketika Tuhan sudah memulai, Tuhan juga akan meneruskannya sampai masa depan kita. Sehingga kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan.
kekhawatiran itu kita serahkan kepada yang memiliki kehidupan itu. Sehingga kita tidak ada alasan saya harus khawatir. Kita manusia memang khawatir, tetapi kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan. Seperti Samuel, dia sudah yakin ketika Tuhan sudah tolong di masa lalu, pasti Tuhan akan tolong bangsa Israel itu di masa yang akan datang. Biarlah kita memiliki iman seperti ini juga, ya, iman untuk terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus menolong kita di masa yang akan datang. Biarlah awal tahun ini kita juga merenung sejenak apa yang sudah Tuhan perbuat di masa lalu di tahun 2021. Sehingga dengan yakin, toh Tuhan sudah menolong kita, kok kenapa kita harus khawatir? Tuhan sudah melindungi kita, menolong kita, kenapa saya harus khawatir gitu ya di masa yang akan datang? Marilah kita serahkan sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Ada satu lagu mungkin kita akan nyanyikan, ini Ebenezer, silakan saya putar. Ini lagu yang sangat indah, ya. Mungkin kita bisa mendengarkan lagu ini sekitar 2 menit. Kita merenungkan ya, kita sambil merenungkan. Kita merenungkan bahwa ketika awal tahun ini kebaikan Tuhan kita alami di Ulangan 2021. Apa yang kita catat? Kebaikan masih banyak sekali. Masih Tuhan sudah kalau kami ada pada hari ini, kalau kita ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta, tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Mari sama-sama kita renungkan semua kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa yang lalu. Kebaikan itu telah tetap dalam masa-masa yang akan dalam memasuki tahun 2000. Banyak kekhawatiran dan anak rumah. Gimana nanti saya belajarnya? Gimana nanti saya puas? Gimana nilai saya? Jadilah Tuhan tak pernah meninggalkan. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini
Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah melakukan itu kepada bangsa Israel puluhan ribu tahun yang lalu ketika Samuel berperang bersama dengan bangsa Israel. Pasti Allah yang sama, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub juga akan menyertai kami juga Tuhan, untuk kami pada masa-masa ini dan masa yang akan datang. Karena Allah adalah tetap, Engkau tidak akan pernah berubah Tuhan. Kasih karunia-Mu kepada orang-orang pilihan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami boleh merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami berada dalam masa-masa sulit, masa-masa duka, masa-masa baik duka maupun sukacita maupun duka cita, baik sehat maupun sakit, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kami. Itulah janji Tuhan kepada kami untuk masa yang akan datang, sehingga kami tidak khawatir akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman kepada. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah juga anak-anak dari kelas 7, 8, 9. Tuhan berikan kekuatan, juga iman kepada Tuhan, supaya mereka melanjutkan kehidupan di tahun 2002 ini bersama dengan Tuhan. Berkati juga para orang tua, berkati berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan iman juga kepada Tuhan, bahwa Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk pada pagi indah ini. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Kris untuk renungan firman Tuhan yang luar biasa dan berkati dan firman Tuhan hari ini. Dengan kiranya Tuhan memberkati Pak Kris, pelayanan dan keluarga. Dengan nama Tuhan yang terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan. Oke, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak sekalian, firman Tuhan yang luar biasa buat kita hari ini, bahwa Tuhan janjinya tidak pernah meninggalkan kita. Kita nggak tahu di tahun 2022 nanti apa yang akan kita hadapi, tapi sama seperti Tuhan sudah melakukan untuk bangsa Israel, Tuhan juga akan melakukannya. Saat kita setia, kita tetap terus mengasihi Tuhan melalui hidup kita. Mari kita akan respon firman Tuhan ini dengan pujian bersamamu Bapa, bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita di setiap musim hidup kita, saat sedih, susah, suka, duka. Biarlah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita angkat pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku
lewati semua perkenanan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Melimpah bagiku bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita akan berdoa syafaat dan doa penutup dan berkat oleh Miskia. Mari Bapak Ibu dan seluruh anak-anak kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang tersungkur di hadapan kaki salib-Mu pada saat ini Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami, di dalam mengawali tahun 2022 dan juga mengawali tahun ajaran semester genap tahun ajaran 2001-2002, khususnya kami anak-anak-Mu di SMP Kristen Ketapang 3 Cibubur, datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami menyadari tentu Tuhan betapa kami tidak sanggup menjalani tahun ini tanpa Tuhan. Karena itu kami rindu hidup kami, baik kami seluruh guru karyawan di SMP, seluruh anak-anak kami bersama dengan papa mama, orang tua murid, sehati datang di hadapan Tuhan, membawa kehidupan kami, membawa sekolah kami, dan membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Karena itu pada saat ini Tuhan kami sehati membawa sekolah ini ke dalam tangan-Mu, Sekolah Kristen Ketapang 3 yang sudah Tuhan izinkan berdiri di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, sehingga sekolah Kristen Ketapang ini semakin hari semakin Tuhan pakai menjadi berkat, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik dari pihak yayasan, direktur kami, para korlok, juga kepala-kepala sekolah, para wakil kepala sekolah. Kami rindu Tuhan berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga setiap kebijakan yang diambil, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan, untuk kemajuan sekolah kami, dan untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap guru karyawan yang Tuhan utus dan tetapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di sekolah Kristen Ketapang ini.
di dalam keterbatasan kami sebagai seorang manusia Tuhan, tetapi Engkau mempercayakan kami menjadi alat yang indah di tangan-Mu untuk melayani Engkau menjadi pengajar di sekolah Ketapang ini. Karena itu biarlah Tuhan yang akan membekali kami, menambahkan hikmat kreativitas, sehingga melalui kehidupan kami para guru dan karyawan dapat menjadi berkat bagi seluruh anak-anak kami, sehingga mereka dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Khususnya kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami Tuhan, khususnya di bagian SMP ini, dari kelas 7, 8, dan 9. Mari Tuhan, di masa remaja mereka saat ini yang penuh dengan gejolak, kami rindu Tuhan Engkau ada di dalam hati mereka dan mereka ada di dalam hatinya Tuhan. Karena itu kami pertaruhkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuntun mereka ketika mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan mereka. Ketika mereka dalam keadaan bingung, Tuhan Engkau berikan penerangan kepada mereka. Bahkan ketika mereka dalam keadaan letih, mari Tuhan Engkau kuatkan mereka, sehingga anak-anak kami merasakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus mereka beroleh kekuatan baru, mereka beroleh semangat, mereka beroleh pengharapan. Bahkan kami rindu supaya seluruh anak-anak kami yang ada di sekolah Kristen Ketapang ini Tuhan, mereka semakin hari semakin mengenal Kristus, mereka percaya kepada-Mu dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan anak kami berlalu satu orang pun Tuhan, tetapi biarlah mereka semua ada di dalam hatinya Tuhan. Tuntun hidup mereka Tuhan, selamatkan seluruh anak-anak kami menjadi anak-anak kerajaan surga, anak-anak yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Segala karakter-karakter mereka yang lama Tuhan, kami rindu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan seluruh anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, membanggakan bagi orang tua, sehingga melalui masa depan mereka juga sungguh-sungguh masa depan yang membawa kebanggaan bagi orang tua, bagi sanak saudara, bahkan terlebih bagi Engkau Tuhan dan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga turut mendoakan seluruh orang tua murid kami Tuhan, di dalam kesibukan-kesibukan yang mereka hadapi saat ini. Ya Tuhan, Engkau yang akan menolong para orang tua, berikan kekuatan, berikan kesehatan, terlebih di dalam pekerjaan usaha yang sedang dijalankan saat ini. Tuhan Engkau berkati, sehingga melaluinya juga mereka melihat betapa Tuhan memberkati dan mencukupkan mereka melalui kelimpahan yang Tuhan anugerahkan siang dan malam. Sehingga kami rindu ya Tuhan, melalui setiap keluarga-keluarga orang tua murid, di dalam keluarga mereka senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan sukacita dari Tuhan, sehingga Papa Mama dapat juga menjadi mitra yang baik bagi kami di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bagi sekolah Kristen Ketapang. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati para pemimpin kami, dan juga dari pusat sampai ke daerah, apapun kebijakan yang diambil, biarlah di bawah pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sekali lagi Tuhan, di dalam menjalani tahun ajaran 2001-2002 khususnya di semester ke-6 saat ini, kami senantiasa pertaruhkan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menuntun kami, biarlah Engkau yang memberkati kami, sehingga tahun ini menjadi tahun yang penuh semangat, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini juga kami akan berdoa khususnya di dalam penerimaan siswa baru. Terima kasih Tuhan untuk setiap siswa yang telah Tuhan kirimkan untuk belajar di sekolah Ketapang ini, baik dari KBTK, SD, SMP, SMA. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus menambah-nambahkan jumlah mereka, sehingga melalui sekolah ini terus sama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa harapan kami yang jauh dari sempurna ini. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan menyertai kita di sepanjang tahun ajaran ini, bahkan sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Sehingga